Kisah Nabi Idris alaihi salam merupakan kisah yang syarat akan peringatan bagi kaum muslimin. Sebagai manusia pilihan, ia telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kematian, melihat surga, dan melihat neraka. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 Nabi Adam alaihissalam dari garis nasab perkawinan Qabil dan Iklimah. Sebelum ceritanya kita lanjutkan, ada baiknya Sobat Jatamka subscribe, like, komen dan share agar channel ini bisa terus eksis dan berkembang. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang pandai baca dan tulis. Nabi Idris juga diberi macam-macam pengetahuan mulai dari menjinakkan dan merawat kuda. Sehingga pada saat itu Nabi Idrislah orang pertama yang memiliki tunggangan untuk membantu perjalanan dan pekerjaannya. Nabi Idris juga menguasai ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris dikenal sangat senang belajar, dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaian. Di mana pada masa itu orang-orang hanya mengenakan daun dan kulit binatang sebagai penutup aurat dengan cara diikat. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong, selain itu ia juga dikenal memiliki sifat pemaaf. Suatu hari Nabi Idris merasakan bosan dan sumpek dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umatnya yang ngeyel. "Ya Idris, kamu ngajak kami untuk masuk surga, apakah kamu pernah lihat surga? Dan juga apa kamu pernah melihat neraka?" Setiap hari jawaban umatnya selalu seperti itu ketika beliau berdakwah mengajak kepada kebenaran. Nabi Idris pun mulai memikirkan bagaimana caranya masuk ke surga agar saat ditanya umatnya beliau bisa menjawab. Karena saat itu beliau masih bisa melihat malaikat, maka terbesitlah pemikiran untuk bertanya kepada salah satu di antara mereka dan terpilihlah malaikat matahari. Ketika melihat malaikat matahari pada keringetan karena panasnya yang sangat menyengat, kemudian Nabi Idris berdoa kepada Allah agar suhu panas matahari diturunkan, dan dibuat lebih dingin. Seketika itu juga malaikat matahari tidak merasakan panas seperti sebelumnya. "Ya Allah, kok tumben dingin?" tanya malaikat matahari dengan heran. "Oh iya, didoakan oleh nabiku di bumi namanya Idris," jawab Allah. "Ya Allah, bolehkah saya cuti untuk berterima kasih kepada Nabi Idris?" Lalu Allah memberikan izin pada malaikat matahari. Malaikat matahari pun turun ke bumi dan menemui Nabi Idris untuk mengucapkan terima kasih. Lalu Nabi Idris bertanya, "Ya malaikat, jika kamu turun ke bumi bagaimana nasib matahari? Kalau gelundung siapa yang mikul?" Malaikat langsung menjawab dengan gagah, "Oh hendak, masih banyak temanku di sana. Aku kan koordinatornya, kepala bidangnya." Kemudian Nabi Idris meneruskan pertanyaannya, "Oh berarti malaikat banyak. Lalu siapa yang paling galak?" Malaikat pun menjawab, "Oh itu temanku namanya Israel." Lalu Nabi Idris berdoa kepada Allah agar dipertemukan pada malaikat Israel. Dan doa Nabi Idris pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkanlah malaikat maut untuk turun ke bumi menemui Nabi Idris. Saat melihat malaikat Israel, Nabi Idris ketakutan dengan tampilan yang garang dan suara salamnya yang menakutkan. Kemudian malaikat matahari berkata pada malaikat Israel, "Ya Israel, janganlah berlaku galak dengan temanku. Dia Nabi Allah Nabi Idris alaihissalam." Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, aku ada perlu kepadamu." Malaikat maut menjawab, "Apa keperluanmu?" "Keperluanku adalah hendaknya engkau mencabut ruhku kemudian mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkanku kembali, sehingga aku dapat beribadah setelah aku merasakan sakitnya kematian," ujar Nabi Idris lebih lanjut. Malaikat maut berkata, "Aku tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan sang nabi. Dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Setelah mati, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup kembali, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika umatnya mengalami sakaratul maut dengan merasakan sakit yang teramat dahsyat itu. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidupnya. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran.
Sesaat Nabi Allah Idris alaihissalam melupakan keinginannya untuk melihat surga dan neraka. Setelah sekian lama berdakwah, namun masih saja umatnya menanyakan perihal surga dan neraka. Hal itu kembali menimbulkan keinginan Nabi Idris untuk melihat surga dan neraka agar dapat menceritakan pengalaman tersebut pada umatnya. Begitupun malaikat maut. Setelah lama tidak bertemu Nabi Idris alaihissalam, berdoalah malaikat maut agar diperkenankan turun ke bumi untuk menemui Nabi Idris alaihissalam. Dan keinginan malaikat maut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat maut turun ke bumi untuk bertemu Nabi Idris alaihissalam. Ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan yang unik. "Wahai malaikat maut, bisakah engkau membawaku melihat surga dan neraka?" tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau mau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka." Nabi Idris menjawab, "Terus terang, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan imanku menjadi lebih tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Diperkenalkanlah Nabi Idris kepada malaikat Malik penjaga neraka oleh malaikat maut. Malaikat maut berkata kepada malaikat Malik, "Ini Nabi Allah Idris, ingin melihat neraka." Lalu malaikat Malik menjawab, "Silahkan," dengan suara menggelegar. Nabi Idris alaihissalam hampir pingsan melihat malaikat penjaga neraka dengan sosok yang sangat menakutkan sedang menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dengan tubuh yang lemas, Nabi Idris meninggalkan neraka setelah puas berkeliling. Setelah selesai berkunjung dari neraka, lalu Nabi Idris mengajukan satu permintaan lagi. "Wahai malaikat maut, bawalah aku melihat surga, agar diriku bisa menyaksikan ciptaan Allah di dalam surga yang disiapkan untuk para hamba Allah yang beriman dan mengerjakan amal soleh." Malaikat maut lantas menjawab, "Wahai Nabi Idris, bagaimana mungkin diriku pergi bersamamu ke jannah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan Nabi dan malaikatnya untuk pergi menuju surga. Sesampainya di pintu surga, dipertemukanlah Nabi Idris alaihissalam kepada malaikat Ridwan penjaga surga. Nabi Idris menyaksikan secara nyata dan gamblang tentang keindahan dan kenikmatan surga yang belum pernah ia lihat dan rasakan selama hidup di bumi. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Terdapat juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan, buahnya pun begitu segar, ranum dan harum. Lantas Nabi Idris berkata kepada kedua malaikat itu, "Apakah engkau dapat memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengizinkanku masuk ke dalam surga untuk meminum airnya yang segar supaya dapat menghilangkan rasa sakitnya kematian dan kengerian neraka, lalu aku akan keluar lagi dari sana?" Mendengar permintaan Nabi Idris itu, malaikat maut lantas meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Idris diizinkan untuk masuk dan keluar lagi dari dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan mengabulkan keinginan Nabi Idris. Setelah mendapat izin, Nabi Idris lantas berjalan berkeliling sambil menikmati kenikmatan dan keindahan surga dengan hati yang sangat gembira. Lalu beliau meninggalkan terompa di bawah salah satu pohon surga. Kemudian Nabi Idris keluar dari surga dan menghampiri malaikat maut. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, terompaku tertinggal di dalam surga, maka izinkan aku untuk kembali ke dalam surga." Setelah mendapatkan izin, Nabi Idris lalu masuk kembali ke dalam surga. Ditunggu cukup lama namun Nabi Idris tidak kunjung keluar dari surga. Menjeritlah malaikat maut sambil berkata, "Hai Nabi Idris, keluarlah kamu dari surga." Dengan mudahnya Nabi Idris menyahut, "Wahai malaikat maut, diriku tidak akan mau keluar dari surga, sebab aku telah menepati janji untuk masuk dan keluar pada izin pertama. Dan pada izin kedua, untuk masuk namun tidak untuk keluar lagi." Mendengar hal itu, lalu malaikat maut berkata, "Untuk memasuki surga harus melalui proses kematian, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Ali Imran ayat 185, yang berbunyi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati." Nabi Idris menjawab,
bukankah dahulu aku sudah pernah merasakan kematian? Kemudian malaikat maut berkata, sebelum masuk ke surga, terlebih dahulu harus melalui neraka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Quran Surat Maryam ayat 71. Nabi Idris menjawab, aku pun sudah pernah berkunjung ke neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman yang berbunyi, dan mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya surga. Quran Surat Al-Hijr ayat 48, jadi aku tidak mau keluar dari surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat maut Israel, tinggalkanlah dia, sesungguhnya aku sudah menetapkan di alam azali, bahwa dia Nabi Idris adalah penghuni surga. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah Muhammad, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Begitulah kisah luar biasa diangkatnya Nabi Idris ke langit dan surga. Di dalam kitab Bada'ius Zuhur, Wahab bin Munabah menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit ketika berumur 365 tahun. Diriwayatkan dari Ibnul Jauzi, menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam keduanya masih hidup di langit. Suatu waktu Nabi Idris tinggal di langit keempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu waktu yang lain Nabi Idris bersenang-senang di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.